Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedherek-sedherek jamaah pengawasan rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam, menika keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita lajengaken pengaosan kita hadis Arba'in An-Nawawi yang disyarahi oleh Imam Al-Jardani. Kita masuk hadis ke 23. Hadis 23 temanya min syu'abil iman, di antara cabang-cabang keimanan. Mangga cukup panjang. Insyaallah kita bahas di beberapa, mungkin 2 kali pertemuan. Hadis dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nate dawuh, at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian, kebersihan diri itu merupakan separuh dari keimanan. At-tuhuru, yang dimaksud dengan at-tuhuru atau kebersihan itu adalah kebersihan diri kita dari hadas, dari najis secara zahir, dan hal-hal yang tercela secara batin. Jadi, yang dimaksud kebersihan di sini adalah ya zahire awak dhewe itu bersih dari hadis dan hadas, batine awak dhewe juga bersih dari penyakit-penyakitnya. Nah, kebersihan seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dawuh Kanjeng Nabi niku syatrul iman, separuh dari keimanan. Karena iman yang sempurna, separuhnya lagi, supaya sempurna, iman yang sempurna itu adalah iman di mana seseorang membersihkan dirinya dari segala hal yang terlarang, dan iman yang membawa seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang diperintah. Itu iman supaya lengkap, separuhnya itu meninggalkan sesuatu yang terlarang, membersihkan diri kita dari hal-hal yang dilarang. Separuhnya lagi adalah menjalankan apa yang diperintah. At-tuhuru di sini kenapa disebut sebagai separuh iman? Karena dengan kita membersihkan diri kita dari hadas, dari najis, dari penyakit-penyakit hati, itu berarti kita sedang menjalankan separuhnya, yaitu meninggalkan sesuatu yang terlarang. Dalam artian kita membebaskan diri kita, membersihkan diri kita dari hal-hal yang dilarang. Yang dimaksud at-tuhuru satrul iman. Sehingga yang awak dhewe niku kok bisa membersihkan diri kita dari hal-hal yang tercela. Di sisi yang lain kita bisa melaksanakan semua hal yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah, maka iman kita
menjadi sempurna. Kalau kita hanya amar ma'ruf saja, tidak nahi mungkar, maka ya separuh. Tapi kalau kita bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita sempurna keimanannya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud at-tuhuru di sini adalah wudu. Bahwa wudu itu merupakan separuh dari keimanan, karena ya dengan wudu itu berarti kita membersihkan diri kita dari hadas. Nah, secara umum Bapak Ibu rahimahullah, yang dimaksud at-tuhuru di sini ya kebersihan itu, membersihkan baik zahir maupun batin kita. Ini PR kita ya. Kadang-kadang zahir kita bersih, tapi ya batinnya ya nggak tahu seperti apa. Kadang-kadang kita memoles zahir kita dengan perawatan setiap bulan, mungkin ibu-ibu ngaten nggih, rutin perawatan macam-macam. Tapi nggak ada yang menjamin bahwa hatinya pun selalu dirawat setiap saat. Padahal nanti yang datang menghadap Allah itu ya dalam kita, nggih roh kita, bukan fisik kita. Nah, mestinya kan dalam napa niku luarnya kita rawat, apalagi dalamnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Al-Jardani mengatakan bahwa kebersihan atau kesucian itu dibagi menjadi beberapa bagian. Toharoh itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada toharoh atau kebersihan yang wajib, ada yang mustahab, ada yang dianjurkan. Misalnya mandi sunnah, itu kan sesuatu yang tidak wajib, tapi dianjurkan. Terus kita sudah wuzu tapi ingin memperbarui wuzu atau tajdidul wuzu, itu juga sesuatu yang dianjurkan. Misalnya dari maghrib kita belum batal sampai isya, lalu kita memperbarui, meskipun nggak batal, memperbarui wuzu kita, itu kan mustahab, bukan sesuatu yang wajib. Nah, sementara yang wajib, kebersihan yang wajib atau toharoh yang wajib itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh qalbiyah atau kebersihan hati. Misalnya kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya seperti hasad, seperti kibr, seperti ujub, seperti riya. Ini kan kotoran yang tidak kelihatan secara zahir, tetapi dia adanya di dalam hati. Kalau tidak kita bersihkan, sikap iri, sikap sombong, sikap ujub, kagum dengan dirinya sendiri, sikap riya, itu akan membuat dalam kita, rohani kita menjadi kotor. Nah, kebersihan yang wajib yang harus kita lakukan, satu itu kebersihan hati. Yang kedua adalah toharoh badaniyah, kebersihan badan kita, seperti kita menghilangkan najis, lalu kita wuzu bagi yang hadas, atau kita tayamum, atau kita mandi besar. Ini dua-duanya harus jalan. Batinul ism, dosa-dosa yang ada di dalam, yang terkait dengan hati, itu juga harus kita bersihkan. Zahirnya juga harus kita bersihkan. Dua-duanya mestinya jalan. Sebab kalau tidak, maka ya sebaik apapun tampilan kita, kalau zahirnya itu nyuwun ngapunten misalnya bosok, niku ya enggak akan bagus. Hanya kelihatan tampilannya saja bagus, tapi ternyata setelah dibuka busuk, kotor dan seterusnya. Misalnya dia beli buah, katanya tampilan luarnya itu menarik, ketika dibelah ternyata kok banyak napa niku ulere, napa setting,
Napa kita makan? Ya enggak kita makan. Meskipun kita tampilannya menarik loh. Ya menarik tapi jerone kayak ngono. Siapa yang napa tegel kasarane untuk memakannya? Ya sama kayak gitu. Misalnya awak dhewe tampilane, tongkrongane wis meyakinkan. Tapi ketika dibelah ternyata lho kok ngono. Jerone ngoten nggih. Maka ya enggak akan kepakai. Sehingga ya luar dan dalam harus kita perbaiki. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimahullah, untuk memperbaiki tampilan luar kita, okay? Untuk menjaga kesucian kita, ya salah satunya dengan wudu dan mandi. Tayamum, okay? Membersihkan diri dari hal-hal yang najis. Lalu terkait dengan keutamaan wudu di sini dijelaskan, karena ini masalah tentang taharah. Rasul mengatakan hadis riwayat Imam Al-Bazzar Al-Haythami, beliau bahwa Rasulullah mengatakan la yusbihul wudu'a, tidaklah seseorang itu menyempurnakan wudunya illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan maupun yang belum dia lakukan. Ini motivasi nih untuk menyempurnakan pelaksanaan wudu kita. Ya, mungkin kalau pas musim panas seperti ini ya kita sempurna banget wudunya, bahkan berlebih mungkin karena panas. Tapi bisa jadi nanti ketika sudah musim dingin katanya, atau musim hujan yang dingin pas subuh awak dhewe nyentuh air ngoten mawon rasane pun. Nah, ketika kita isbah ketika wudu ya sempurna dalam wudu, baik saat musim sedang dingin maupun sedang panas, itu keutamaannya luar biasa. Nah, tentang keutamaan juga wudu di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa Rasulullah pernah mengatakan, ini dulu kata saya pernah ditanyakan Pak Wid nih, innal abda idza tawaddaa, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berwudu, fatamadmada, lalu kemudian dia berkumur-kumur, maka azhaballahu bikulli dzambin asabahu bifihi, maka Allah akan menghilangkan segala dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Fa idza istansyaqa, apabila seorang hamba itu istinsyak, menghirup air ke dalam hidungnya, lalu kemudian mengeluarkannya lagi, maka azhaballahu bikulli dzambin asabahu bi anfihi, Allah akan menghilangkan semua dosa yang dilakukan oleh hidungnya. Fa idza ghasala wajhahu, apabila seseorang itu membasuh wajahnya, maka azhaballahu bikulli dzambin asabahu biwajhi, Allah akan menghilangkan semua dosa yang dilakukan oleh wajahnya. Wa idza ghasala yadayhi, juga demikian, apabila seseorang membasuh kedua tangannya, maka Allah menghilangkan dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Ketika dia mengusap sebagian kepalanya, Allah menghilangkan dosa yang ada di kepalanya. Ketika dia membasuh kedua kakinya, Allah menghilangkan dosa yang dilakukan oleh kedua kaki tersebut. Ini keutamaan dari wudu. Sehingga di dalam hadis yang lain juga dikatakan, apabila seseorang itu melakukan perbuatan dosa lalu kemudian dia wudu dan melakukan sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Tetapi sekali lagi ini terkait hak kita dengan, atau tanggung jawab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau terhadap sesama manusia, ya tidak bisa serta-merta diampuni sebelum kita minta kehalalannya kepada orang yang kita zalimi. Kalau terkait urusannya dengan Allah, Allah sudah mengatakan demikian, tak ampuni. Tapi kalau urusannya dengan manusia, ya engko sik njaluk ngepura sik karo menungso, karena kuwi ngono ya hambaku, mbok nakali ya kuwi kudu njaluk ngepura sik. Maka setelah itu akan aku ngapura. Artinya Allah mengatakan, oke, aku clear, tapi kalau dengan sesamamu harus diselesaikan juga. Sebab kalau langsung kepada Allah berarti Allah menzalimi orang yang disalahi itu tadi. Sementara Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada setiap hamba. Maka itu berarti awak dhewe ketika melakukan kesalahan itu terhadap sesama manusia.
Ya Allah itu pengasih dan penyayang ya. Tapi banyak manusia itu yang ya nggak bisa bersikap sebagaimana apa yang dituntunkan oleh Allah. Niku yang dimaksud at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu sebagian atau separuh dari iman. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Kanzul Umal juga disebutkan Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Ya Anas, wahai Anas, ini stata'ta antakuna abadan ala wudu'in faf'al." Apabila kamu bisa selalu dalam kondisi wudu, maka lakukan. Daimul wudu, orang yang selalu dalam kondisi suci. Kalau kamu mampu, lakukan itu. Karena apa? Fa inna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut, idza qabadha ruha abdin, ketika dia mencabut rohnya seorang hamba, wa huwa ala wudu'in, sementara hamba itu ketika dicabut wudunya, dicabut nyawanya dalam kondisi berwudu, maka kutibat selahu syahadatun, ditulis untuknya pahala orang yang mati syahid. Ya karena berat Bapak Ibu rahimakumullah, awak dhewe njaga selalu wudu, nggih, niku nggih berat. Maka yang berat seperti itu ada bonusnya yang besar. Nih, lalu kemudian yang kedua, nggih, Rasul mengatakan itu tadi at-tahuru syatrul iman. Lalu kemudian yang kedua, walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu akan memenuhi timbangan amal kita nanti di akhirat. Yang dimaksud alhamdulillah di sini atau segala puji bagi Allah di sini, yang dimaksud adalah ketika seseorang memuji Allah, salah satu bentuk redaksinya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi tidak menutup kemungkinan pujian yang lain. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillah napa matur suwun Gusti, misalnya ngoten niku nggih, itu kan bentuk syukur dan bentuk pujian juga kita kepada Allah. Segala kalimat ngoten nggih yang maknanya itu memuji Allah Subhanahu wa taala, apabila ucapan itu keluar dari mulut seseorang dengan sepenuh penjiwaan dan sepenuh ketundukan, maka akan memenuhi Bapak Ibu rahimakumullah timbangan napa niku kebaikannya nanti di akhirat. Karena ada orang yang mengucapkan alhamdulillah tapi niatnya nggih pamer. Lha wonten ngoten niku, oh alhamdulillah ngene iki meskipun usahaku ya ora patek lancar ning aku ya tetap sedekah. Misalnya seperti niku alhamdulillah napa coba? Menggunakan kata alhamdulillah tapi ada kesan. Meskipun ya nggak tahu batinnya kayak apa, tapi bagi yang mendengar itu ada kesan kayak pamer, kayak napa ngoten ta nggih? Atau ria atau yang lain, ada kesan seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini ucapan alhamdulillah yang memang benar-benar diniati untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, itu bisa memenuhi timbangan amal kebaikan kita. Bahwa ketika kita tahu bahwa segala puji itu bagi Allah, ngoten nggih, ya kita ya ora usah ngarep pujian apapun. Karena kita merasa tidak layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Sebab kita sudah mendeklarasikan bahwa hanya Engkau wahai Allah yang berhak mendapatkan pujian itu. Alnya di situ lil istighraq, bahwa segala puji, semuanya, nggak ada yang terkecuali. Itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dipuji oleh orang lain, ya kita harus menyadari ngono kuwi sing patut dipuji ya Allah. Nah, kadang-kadang
orang-orang Timur Tengah, orang-orang Mesir itu ketika kita mengucapkan terima kasih, mereka mengatakan syukurillah. Nek matur suwun karo Gusti Allah, Mbak. Ngoten. Matur suwun karo Gusti Allah, aja karo aku. Soalnya ya kita hanya sekedar talange ngoten mawon nggih, sarananya saja. Semua itu dari Allah. Syukron, syukrulillah. Bersyukur itu hanya untuk atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk segala puji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa memaknai kalimat ini dengan sebenar-benarnya, ya kita akan menjadi hamba yang jangankan gila pujian, berharap pujian saja nggak berani karena itu wilayahnya Allah, itu miliknya Allah. Nek awak dhewe kok ngarep pujian. Ngoten nggih, berarti ngarep yang bukan menjadi hak kita. Karena kalau kita renungkan bersama, apa sih yang layak untuk dipuji pada diri kita? Nek awak dhewe ganteng kuwi ya dari Allah, ngoten nggih. Nek awak dhewe ayu, sing gawe ayu ya Gusti Allah. Orang tua kita ya ora iso kemudian mendesain anakku kudune ngene penampilannya seperti ya enggak bisa. Kan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa misalnya pinter, itu pun otaknya ya yang modali Allah. Ngoten nggih? Sehingga ketika kita itu dipuji oleh Allah kudune isin. Ora pantes aku dipuji soalnya kita sampai bisa mendapat pujian itu memanfaatkan dan menggunakan fasilitas yang dipunyai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu memuji kita, awake dhewe kudune nunduk, ya Allah. Ayo, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, ucapan alhamdulillah yang sejenisnya, yang bermakna memuji Allah Subhanahu wa taala itu nanti di akhirat akan memenuhi timbangan amal kita. Nah, ini berarti memang nanti di akhirat itu benar-benar ada wujudnya timbangan. Yang itu nanti timbangannya akan bisa terpenuhi dengan bacaan alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, terkait dengan hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi untuk menegaskan bahwa timbangan nanti di akhirat itu memang benar-benar ada, meskipun kita nggak tahu wujudnya kayak apa. Tapi bahwa mizan atau timbangan itu sesuatu yang kita yakini karena dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya nanti ada di akhirat. Jadi ada hadis dari Imam Tirmidzi, innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan memilih salah seorang dari umatnya Nabi Muhammad dipanggil di hadapan semua makhluknya nanti di akhirat pada hari kiamat. Lalu fayang syuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Lalu kemudian kepada orang itu diperlihatkan kepadanya 99 buku catatan amal yang kullu sijilin, setiap satu bukunya itu panjangnya atau tebalnya itu sepanjang maddul basar, sepanjang mata kita bisa melihat, ukuran normal ya. Itu ada 99 buku catatan amal kita yang tebalnya itu segitu atau panjangnya segitu. Bisa dibayangkan betapa detailnya catatan yang dilakukan oleh malaikat itu. Lalu kemudian ditanyakan kepada hamba tersebut, atungkiru min hadza syai'an, kamu merasa keberatan dengan buku catatan ini atau enggak? Kamu mengingkari enggak? Ada enggak salah satu hal yang tidak kamu lakukan dan tertulis di sini?
Kamu mengingkari ini enggak? Buku-buku ini menurutmu bagaimana? Ada yang kamu merasa keberatan enggak? Adzolamaka katabatil hafizuna. Apakah kata batayil, apakah dua malaikat yang menulis amal perbuatanmu ada yang menulis sesuatu yang tidak kamu lakukan? Jadi pertanyaannya gampang. Ada yang kamu sanggah dari buku ini, ya, apakah malaikat yang menulis buku catatan amalmu ini melakukan kekeliruan? Ditanya di hadapan semua orang. Bisa kita bayangkan ya, misalnya apa dewe, nanti terpilih dipanggil, Fulan, silakan kamu kesini, dikasih lihat 99 buku yang panjangnya sejauh mata kita memandang. Piye, ono sing kurang, kamu keberatan enggak dengan buku ini? Dia mengatakan layar, mboten saestu nggih ngoten niku kula. Lalu ditanyakan kepadanya, alaka uzrun, kamu punya alasan enggak? Alasan pembenar enggak ketika melakukan itu saat di dunia? Fayaqulu la ya rabbi. Lalu orang itu mengatakan mboten gadah. Dengan sekian penyesalannya gitu ya. Lalu alaka hasanatun? Ditanya lagi. Menurutmu kamu punya enggak kebaikan yang layak ditampilkan? Ditanyakan seperti itu. Lalu orang itu mengatakan layak, kula mboten gadah. Jadi ada orang dipanggil di hadapan banyak orang, diperlihatkan catatannya, ditanya, kamu keberatan enggak? Mboten. Kamu punya alasan enggak? Punya pembenar enggak kenapa melakukan itu saat di dunia? Enggak punya. Kamu punya kebaikan enggak? Enggak punya. Setelah diperlihatkan catatannya seperti itu, aku sekejur. Lalu kemudian dikatakan kepadanya bahwa bala innalaka indana lahasanatan. Loh, kamu punya kebaikan. Emang kamu enggak merasa? Kamu punya kebaikan. Wa innahu la zulma alaika, dan sesungguhnya tidak ada kezaliman pada hari ini terhadapmu. Kamu punya kebaikan dan kamu nggak akan dirugikan. Jadi kalau kamu punya kebaikan ya akan dianggap itu sebagai kebaikan. Maka fayukhrijulahu bitaqatan, dikeluarkan kepadanya satu waraqatun shaghira, satu kertas kecil yang tertulis di dalamnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tertulis kertas kecilnya itu tertulis kalimat syahadat. Diberikan kepada orang itu. Maka orang itu bertanya, ini kertas apa? Karena kalau selembar kertas kecil itu dibanding 99 buku catatan amal yang enggak baik itu kok ditimbang, mestinya timbangannya ya tetap akan kalah. Wong cuma secari kertas dibanding 99 buku yang tebal atau panjangnya sejauh mata memandang. Tapi kemudian fatudhu as-sijillatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Buku catatan amal yang 99 itu tadi itu ditaruh di salah satu timbangan kan punya dua toh nggih. Napa istilah ini? Pokoknya yang satu ditaruh di satu tempat, dan buku catatan amal buruk yang 99 itu tadi ditaruh di satu timbangan, satu tempat niku wau. Lalu yang secarik kertas yang bertulis asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ditaruh di tempat yang lain. Maka kemudian fato syatis sijillatu wasakulatil bitoh. Maka kemudian keajaiban itu terjadi. 99 buku catatan amal buruk itu ternyata ringan, sementara secarik kertas yang bertulis la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu lebih berat.
Karena kata Rasul di akhirnya wala yaskulu ma'asmillahi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam konteks hadis ini tadi ingin menegaskan bahwa memang nanti di akhirat itu ada timbangan. Ada timbangan yang benar-benar timbangan, tapi tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Kita turunkan dalam ranah manusia ya, nek timbangan ini modelnya menunggui, tetapi nanti akan berbeda tentunya. Kita nggak tahu seperti apa. Tapi bahwa ada iya. Dan yang akan memberatkan timbangan kita kalau di hadis yang kita bahas ini tadi adalah kalimat alhamdulillah. Itu bisa memenuhi timbangan kita. Nah, yang memberatkan itu nanti kalimat syahadat itu tadi. Syahadat itu nanti meskipun secara zahirnya itu cuma secari kertas itu tadi ngaten nggih. Tapi bobotnya sangat berat. Karena tidak ada yang lebih berat dari asma Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nggih Bapak Ibu rahimakumullah, ya monggo kita memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Ya tahmid, ya tahlil, ya tasbih dan seterusnya. Nah, lalu di hadis selanjutnya di potongan hadis selanjutnya dikatakan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ucapan tasbih dan ucapan tahmid kita, subhanallah dan alhamdulillah kita itu akan memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Jadi kalau ini diwujudkan secara tampilan fisik, bacaan subhanallah alhamdulillah itu bisa memenuhi ruang di antara bumi dan langit. Tadi di awal alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Lalu kemudian subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Ini maksudnya adalah bahwa pahala dari bacaan tasbih dan tahmid itu sangat besar. Sebab kalau itu diwujudkan, ini bisa memenuhi ruang antara langit dan Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah dikatakan, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaumin mi'ata marrah, setiap hari itu 100 kali, maka huttat khotoyahu, akan dihapus dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabatil bahri, meskipun jumlah kesalahannya itu seperti buih yang ada di lautan. Itu sangat banyak. Kita nggak mungkin menghitungnya. Orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali, dosanya yang sangat banyak, yang digambarkan sebanyak buih di lautan itu akan diampuni. Sekali lagi ini dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan amalan yang ringan apa mboten? Ringan ning istiqomahe sing abot. Maka hadis tentang istiqomah itu selalu membayang-bayang. Kalau sekali dua kali, tapi monggo kita jadikan ini sebagai wirid, sebagai kebiasaan kita, sebagai hizb kita, ngaten nggih. Setiap hari paling tidak kita membacanya. Subhanallah wa bihamdihi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi juga dikatakan, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, siapa yang berkata, mengucapkan, membaca ketika pagi dan sore hari, membaca subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali saat pagi dan saat sore, maka lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdhala mimma ja'a bi. Tidak ada nanti dari kiamat, tidak ada orang yang datang membawa pahala lebih baik dari apa yang dia bawa.
kecuali illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi, kecuali ada orang yang setiap pagi sore membaca seperti itu sebanyak 100 kali atau lebih. Jadi orang yang setiap pagi dan sore membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, nanti ketika di akhirat itu membawa pahala yang paling baik. Yang mengalahkan orang itu adalah ketika ada orang lain yang membaca juga semisalnya 100 kali juga atau lebih dari itu. Ini fazilatul amal. Lalu kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Rasul pernah berkata, ini dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah mengatakan, kami suatu hari sedang berada di sisi Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, ayak jazu ahadukum, apakah kalian ini enggak bisa toh ayak siba kullayaumin alfa hasanah, memperoleh 1000 kebaikan setiap hari. Rasul kumpul-kumpul dengan para sahabat. Lalu Rasul bertanya, apa ya iki ora iso ngumpulke pahala setiap hari sebanyak 1000 kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah. Nah, pripun carane Gusti, apa ya Rasul, apa ya ada orang yang bisa setiap hari mengumpulkan 1000 kebaikan. Rasul mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Ketika kamu bertasbih sebanyak 100 kali, maka fatuk tabulahu alfu hasanatin, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan. Wa tuhattu anhu alfu khati'atin, dan akan dihapus darinya 1000 dosa atau kesalahan. Ini kan amalan-amalan yang ringan, ngaten nggih. Yang mestinya kita meluangkan dan menginvestasikan waktu kita untuk membacanya niki. Jadi modalnya awak dhewe niku sama saja 24 jam. Ngoten nggih. Tetapi ada orang yang bisa memanfaatkan waktunya itu dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh kebaikan yang lebih. Salah satunya apa? Yang ngeten niki. Awak dhewe fastabiqul khairat, dan setiap pagi, setiap sore membaca 100 kali subhanallah wa bihamdi. Podo-podo 24 jam bagi yang tidak membaca, ngoten nggih, ya nanti akan kalah hitungannya. Maka ada orang yang dikasih modal sama tapi nanti untungnya beda gara-gara ngeten iki. Kita mau istiqomah menginvestasikan waktu kita. Kan nggak perlu kita meluangkan waktu untuk membaca niku untuk berapa jam, kan enggak tahu. Kita sambil ngopo ya bisa mengucapkan subhanallah bihamdi, ibu karo ngulek sambel ya bisa, sambil nyuci ya bisa, sambil masak ya bisa, bapak-bapak ya sambil apa saja, sambil kerja ya bisa, sambil motoran ya bisa, perjalanan kemana nggih saged sebenarnya. Tinggal kita menyadari akan kebaikannya. Kan ya enggak mungkin Rasulullah itu membohongi kita. Kan tidak mungkin ucapan Rasul itu bohong. Istilahnya di cacilek katanya di APW napa. Enggak, memang benar Rasul mengatakan seperti itu. Maka nggih monggo lah Bapak Ibu rahimakumullah. Informasi-informasi seperti ini, bocoran-bocoran seperti ini, itu yang menyebabkan kita berbeda dengan yang lain. Maka harusnya setelah kita mengetahui, harus dilaksanakan. Sama-sama kita ini sudah mengetahui, nek guru ngerti tok beda dengan saudara kita yang mengamalkan. Kulo menyampaikan seperti ini kok ora nglakoni, akan pasti kalah dengan bapak ibu yang melaksanakannya setelah mengetahui. Jadi ya sama saja kita ini, baik kula maupun bapak ibu sekalian, sama-sama berlomba-lomba. Setelah tahu kayak gini, ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk itu. Semakin kita istiqomah berarti semakin banyak pahala yang akan kita peroleh.
Nah, kalau kita usahaku sekali 2 kali ya berarti kita kalah dengan orang yang terus menerus. Saya kira itu Bapak Ibu rahmatullah. Besok kita lanjut mulai di hadis masih di 23. Sedikit-sedikit satu tadi kita bersihkan diri kita baik zahir maupun batin. Lalu kita menyadari bahwa bacaan alhamdulillah itu nanti akan memenuhi timbangan. Lalu syahadat kita itu nanti akan memberatkan napa niku timbangan amal kita. Lalu bacaan tasbih dan tahmid pahalanya begitu luar biasa yang ketika itu ditampilkan secara fisik memenuhi ruang antara langit dan bumi. Maka monggo kita meskipun mungkin kita secara zahir nggak punya apa-apa, tapi dengan melakukan ini kita telah menginvestasikan sekian banyak kebaikan. Wong ya pada akhirnya yang akan kita jadikan pahitan atau modal nanti ketika bertemu Allah itu ya bukan kita punya rumah berapa, kita punya dan sebagainya enggak. Ya ini al-baqiyatu sholihat, sesuatu kebaikan yang tersisa yang kita bawa sampai akhir nanti. Ya ini Bapak Ibu rahimahullah. Maka monggo kita niki nasihat kagem kula piyambak nggih meskipun mari kita luangkan waktu untuk membacanya dengan sepenuh penjiwaan. Insyaallah ngaten yang ngapunten mapilih wonten kuwi nang pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.